Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Iklima dengan NIM 19411111009. Di sini saya akan melakukan tindakan initial assessment, primary survey dan secondary survey untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah gawat darurat dan manajemen bencana. Untuk selanjutnya yaitu ketika kita menemukan pasien yang tidak sadarkan diri, hal pertama yang kita lakukan yaitu yang pertama 3A, amankan diri. Amankan diri kita untuk memakai APD. Yang kedua yaitu aman lingkungan. Amankan pasien dari berkerumunan. Yang ketiga yaitu aman pasien. Amankan pasien agar tidak menambah cedera. Untuk selanjutnya yaitu cek respon API-PU. Dengan yang pertama yaitu alert dengan bu 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 bu. Jika tidak ada respon maka lakukan yaitu dengan cara kedua yaitu dengan cara verbal, ditepuk bu 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 bu. Jika masih tidak ada respon maka lakukan fight dengan dicubit biar memberikan rasa nyeri. Untuk selanjutnya yaitu cek nadi karotis pasien selama 10 detik. Setelah itu minta bantuan dengan cara memanggil ambulan atau rumah sakit terdekat. Untuk selanjutnya yaitu airway. Sebelum mengecek airway, pastikan dulu bagian tubuh mana yang mengalami cedera. Jika pasien dicurigai mengalami cedera pada bagian punggung dan servikal, maka kita akan membuka jalan napas pasien dengan menggunakan teknik jauh thrust. Jika tidak, maka kita bisa menggunakan teknik chin lift dan hand feel. Setelah itu, lihat jalan napas pasien. Jika ada sumbatan jalan napas seperti ada gumpalan darah dan sisa makanan, maka kita bersihkan terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan dengan breathing atau cek look, listen, dan feel. Lihat pergerakan dada pasien, dengarkan suara napas pasien, dan rasakan hembusan napas pasien. Untuk selanjutnya yaitu circulation. Ketika nadi pasien teraba lemah dan napas tidak adekuat, maka kita lakukan RJP atau resusitasi jantung paru sebanyak 5 siklus dengan total 150 kompresi dan 10 ventilasi. Setiap satu siklus yaitu 30 kompresi dan 2 ventilasi. Rasakan nadi pasien. Jika nadi pasien lemah, napas berarti pasien mengalami shock. Jika tidak, maka kita lanjutkan dengan disability. Untuk selanjutnya yaitu disability, dengan cek kembali respon pasien dengan alert, bu 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 bu. Jika tidak ada respon maka lakukan verbal, bu 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 bu. Jika masih tidak ada respon maka lakukan dengan fine, mencubit agar ada pergerakan nyeri. Jika tidak ada respon dari pasien maka kita lihat apakah mata pasien bisa membuka. Jika tidak maka nilainya 1. Apakah verbal pasien bisa berbicara? Jika tidak maka nilainya 1. Jika motorik pasien tidak bergerak berarti nilainya 1. Lalu lihat pupil mata pasien, apakah mata pasien mengalami anisokor atau tidak. Ketika isokor pupilnya sama besar antara kanan dan kiri, dan anisokor membesar sebelah. Untuk selanjutnya yaitu exposure. Buka baju pasien semuanya, pastikan agar pasien diselimuti. Selimuti pasien agar tidak terjadi hipotermi. Kemudian cek badan pasien, apakah pasien mengalami luka terbuka atau trauma. Jika badan pasien mengalami luka terbuka atau trauma, maka kita atasi pendarahannya terlebih dahulu. Balut luka pasien. Untuk menghentikan pendarahannya, setelah membalut luka pasien, tunggu hingga ambulan datang. Untuk selanjutnya yaitu secondary survey. Ketika pasien sudah sampai di rumah sakit, kita harus mengevaluasi airway, breathing, dan circulation pasien. Lalu evaluasi TTP pasien. Setelah itu evaluasi trauma tambahan dari kepala sampai kaki. Setelah itu apakah ada luka atau trauma tambahan. Jika ada fraktur,
maka di bagian kaki memakai bidet. Setelah itu evaluasi empel pasien. Jika pasien sadar, tanyakan pada pasien. Jika pasien tidak sadar, maka tanyakan kepada keluarga. Alergi apa yang dimiliki oleh pasien. Yang kedua yaitu obat-obatan apa saja yang diminum pasien, penyakit penyerta yang dimiliki pasien itu apa, dan makanan-makanan apa saja yang dimakan oleh pasien. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kecelakaan pasien yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.